Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih berkisah tentang Haji Wada ya. Yang mana pada pertemuan terakhir kita menjelaskan tentang kisah ketika seorang sahabat Al-Fadl bin Abbas yang dibonceng oleh Nabi ya. Ketika Nabi keluar dari Muzdalifah menuju Mina, ketika Nabi keluar dari Muzdalifah menuju Mina ya, Nabi kemudian memerintahkan Abdullah ibnu Abbas untuk mengambil apa? Kerikil. Sehingga kalau ada pertanyaan kapankah waktu paling afdol untuk mengambil kerikil guna melempar jamarah, maka jawabannya ketika keluar dari Muzdalifah menuju Mina, bukan ketika keluar dari Arafah menuju Muzdalifah. Meskipun sah-sah saja, boleh-boleh saja jenengan keluar dari Arafah menuju Muzdalifah sudah mulai nyicil ngambil kerikil 7 butir. Boleh, boleh. Tapi kurang afdol. Ya. Yang paling afdol adalah ngambil kerikilnya 7 butir itu keluar dari Muzdalifah saat menuju Mina. Nah, maka kemudian Abdullah ibnu Abbas mengumpulkan batu kerikil untuk Nabi itu yang kecil-kecil. Ya, ukurannya sangat kecil-kecil. Lalu Nabi katakan kepada para sahabat ketika Ibnu Abbas sudah memberikannya kepada Nabi, ternyata 7 butir kerikil tadi bisa ditampung di telapak tangan Nabi sambil begini. Itu artinya batu kerikilnya gede atau kecil? Kecil. Lalu Nabi katakan apa? Naam ka'amthali haula'i. Nah, gini nih, kalau bahasanya kita loh ya. Nah, gini kilo. Ini Arab jupuk kerikil ukurannya koyong ini. Jangan yang gede-gede. Kenapa? Wa iyyakum wa ghuluwa fiddin. Berhati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam agama, ghulu. Kenapa? Fa inna ma ahlaka man kana qablakum ghuluwa fiddin. Karena sesungguhnya dosa besar kesyirikan yang pertama kali menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ghulu terhadap agama, berlebih-lebihan dalam agama sehingga melampaui batas dalam mengerjakan suatu ibadah yang akhirnya melenceng dari tuntunan agama. Dan itulah kesyirikan yang pertama kali terjadi, yaitu ketika mereka berlebih-lebihan mengagungkan orang saleh, ya kan? Yad, Wad, Wa'uq, Nasr, ya. Itu orang saleh awalnya, lalu meninggal, kemudian apa? Dibikinlah patung untuk mengenang mereka. Generasi yang ke-7 bikin patung. Meninggal generasi yang ke-7, muncul generasi yang ke-8. Datang lagi syaitan. Bapak kalian bikin patung, kalian harus bisa bersaing dengan bapak kalian. Apa yang harus kami lakukan? Kasih bunga. Kasih bunga tuh patung. Ya, gini loh, karangan bunga gitu ya. Habis generasi yang ke-8, muncul generasi yang ke-9. Datang lagi syaitan. Simbah kalian bikin patung, bapak kalian ngasih bunga. Apa yang harus kami lakukan? Kasih hasil bumi kalian. Sajen. Kasih hasil bumi. Dah, generasi ke-9 habis. Muncul generasi yang ke-10. Mbah buyut kalian bikin patung.
kakek kalian ngasih bunga, bapak kalian ngasih hasil bumi. Kalian mau apa? Ya kami mau apa? Nah, katanya syaitan apa? Berdoalah kepada Allah tapi melalui perantara orang soleh ini. Nah, berdoalah kepada Allah melalui perantara orang soleh ini. Kalian jangan lagi berdoa kepada Allah langsung. Kalian tuh hina, banyak dosa, kotor. Gak mungkin sampai doa kalian kepada Allah. Kalau kalian ingin doa kalian sampai kepada Allah, mintalah melalui apa? Patung orang-orang saleh ini. Dulu mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka dekat dengan Allah. Akhirnya jatuhlah mereka ke dalam syirkul akbar. Yang mana gara-gara itu Allah pun mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Sehingga dikatakan oleh para ulama, Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama kali Allah utus. Karena tidak mungkin Allah mengutus Rasul kecuali di tengah-tengah kaum tersebut telah terjadi kesyirikan. Jika suatu kaum terjadi semua dosa kecuali kesyirikan, Allah hanya kirim nabi. Tapi ketika satu kaum telah muncul kesyirikan, Allah pun utus Rasul. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi menuju Mina, ya, beliau membonceng Al-Fadl bin Abbas yang rupanya bagus, ya, wajahnya ganteng, fisiknya bagus, putih gitu ya, rambutnya juga rapi. Pas waktu itu, ya, Nabi SAW berpapasan dengan segerombolan wanita. Ya, waqbalati imra'atan min Khan'ami. Yang mana waktu itu ketika Al-Fadl dibonceng Nabi, nah lewat sekumpulan wanita. Ya, gitu ya. Apa namanya? Papasan namanya, papasan. Fatafaqa Al-Fadl yanzuru ilaiha. Oke, matur suwun. Maka kemudian Al-Fadl ngelirik kepada wanita-wanita tadi. Wahyu yo. Nah, ya. Ngelirik gitu, noleh. Wa jabathu hasunaha, yang mana Al-Fadl terkesima dengan kecantikan para wanita tadi. Loh, kok bisa? Iya, karena wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai cadar. Jadi kecantikan yang selama ini tersembunyi dengan memakai cadar, pas ihram ketok. Nah, Al-Fadl sebagai seorang pemuda delok ayune ngono lho. Ya. Dia lihat. Ya. Maka ini ujian ketika Bapak Ibu umroh atau haji. Karena kalau sudah masuk fase ihram, wanita tidak boleh pakai cadar. Di sini ujian keimanan. Kesana mau niat umroh atau mau niat nazar nih. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai kesana ya rugi ya. Maka faltaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhlafa biyadihi. Maka Nabi mengetahui bahwa Al-Fadl memandangi para wanita tadi. Lalu Nabi memutar kepala Al-Fadl dengan tangan beliau. Lakene baik. Aja plirak-plirik. Aja plirak-plirik. Kemudian faqalat, tiba-tiba salah seorang wanita tadi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi fil haji ala ibadih." Wahai Rasulullah, Allah telah menetapkan kewajiban haji bagi hambanya. Sementara adraktu abi syaikhan kabira, aku mengerjakan haji bersama keluargaku, tapi bapakku tak tinggal. Kenapa? Bapakku wis sepuh, sudah tua, gak mungkin dinaikkan ke onta, itu gak mungkin, mesti gelempang. Kenapa? Fisiknya udah lemah. Jadi aku pengen banget ini ngajak bapakku haji. Masalahnya bapakku wis sepuh banget. Secara fisik dia nggak punya kemampuan. Jangankan untuk haji, untuk perjalanannya aja udah nggak kuat.
Itu pertanyaan si wanita, pengakuan si wanita. La yastati'u ayyastawiya ala rahilah. Tidak memungkinkan bagi ayahku untuk menempuh perjalanan yang jauh ini. Fahal yaqdi alaihi an ahujja anhu ya Rasulullah. Maka bolehkah aku menghajikan orang tuaku? Istilahnya apa nih? Badal haji. Nah, gitu ya. Boleh enggak? Faqala, maka Nabi menjawab, bagaimana menurutmu jika ayahmu punya hutang, kemudian engkau mampu untuk melunasinya, apakah kau akan melunasinya? Dia berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja wa Rasulullah, pasti akan saya lunasi, wong saya mampu. Maka kata Nabi, demikian pula dengan haji. Utang ayahmu berupa amalan haji, karena dia tidak bisa mengerjakan, engkau yang mengerjakan. Itulah istilahnya badal haji, ya. Tapi ingat, anak yang membadal kehajikan orang tuanya, dia wajib niat haji terlebih dahulu untuk dirinya, ya. Nah, loh Ustadz, gimana caranya? Dia kan sekali waktu itu. Jawabannya ada dua cara. Yang pertama, dia sekali manasik niatnya untuk dua haji, untuk dirinya dan ayahnya, ya? Atau cara yang kedua, dia bayar orang. Berapa sekarang badal haji? 2,5 ya. Kalau badal umroh kan 1,5-an ya. Badal haji mungkin 2,5-3 jutaan atau 4 juta lah, ya. Nah, kita bayarkan orang untuk membadalkan haji orang tua kita, ya. Dan setahu saya di beberapa travel sudah menyediakan jasa badal haji, ya. Baik, kisah selanjutnya. Tadi kita katakan bahwa Nabi mengambil batu kerikil. Nabi mengambil batu kerikil itu untuk lempar jumrah, iya kan? Untuk lempar jumrah. Atas Nabi suruh Abdullah bin Abbas untuk untuk ngambil kerikil guna prosesi lempar jumrah. Pertanyaannya, apa hikmah lempar jumrah? Konon katanya lempar jumrah itu adalah ngelempar setan, ya. Sehingga akan kita dapati ada segelintir jamaah haji itu yang punya keyakinan bahwa lempar jumrah itu adalah ngelempari setan, maka tidak jarang dia mengambil batu kerikil yang besar-besar. Dalam anggapan dia, biar setannya benjut sekalian. Bahkan selain batu yang diambil besar-besar, dia pun melemparnya dengan sangat powerful, dengan harapan semakin kuat dia melempar, setannya semakin tersiksa. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang ketika batu jamrahnya sudah habis, dia belum merasa puas. Ini setannya belum benjol, batuku sudah habis. Ya sudah, payung mana payung, tongkat, sendal, sepatu, lempar kabeh. Benarkah keyakinan yang demikian? Baik. Tentang melempar syaitan ketika jamrah, memang ada dalilnya, sahih. Kita bacakan ya. Hal ini terjadi pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, "Lamma ata Ibrahim khalilullah al-manasik ardul lahu syaitan 'inda jumratil aqabah." Ketika Ibrahim kekasih Allah melakukan ibadah haji, tiba-tiba iblis menampakkan diri di hadapan beliau saat jumrah Aqabah. Karena orang yang lempar jumrah, yang pertama kali dilempar yang mana? Jumrah Aqabah dulu, ya.
Nah, jadi kan susunannya begini nih. Ula, wusta, kubro atau akobah. Mohon maaf, kebalik. Ula, wusta, akobah. Dilewati itu. Yang ula dilewati, yang wusta dilewati. Kemudian kemana? Jumrah, akobah, muter gini. Nah, ya. Nah, ketika hendak melempar jumrah akobah itu, tiba-tiba syaitan muncul. Nah, kira-kira nih kalau kita lagi mau melakukan sesuatu tiba-tiba syaitan muncul, ngelempar atau kabur? Ya kalau kaget, saking kagetnya salah baca doa ya kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setan yang mau dimakan. Nah, Ibrahim kebetulan bawa batu kan untuk lempar jumrah 7 biji. Maka Ibrahim kemudian melempar setan. Sekali, 2 kali, dan setiap lemparan Ibrahim membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar sampai 7 kali. Udah? Ah. Kemudian Ibrahim melihat syaitan itu tenggelam ke dalam tanah, ambles gitu ya. Nah, tatkala Ibrahim hendak melempar jumrah wusta atau jumrah yang kedua, setan lagi-lagi muncul. Maka Ibrahim melakukan hal yang sama. Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Allahu Akbar, lempar. Setannya pun ndelesep. Nah, tatkala Ibrahim hendak melempar jumrah yang ketiga kalinya, syaitan muncul kembali. Maka lagi-lagi Ibrahim melakukan hal yang sama, lempar 7 kali sambil membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Yang gara-gara itu syaitan kemudian dilesep ke dalam tanah. Ibnu Abbas berkata, ya, asyaitan tarjumun, kalian telah merajam syaitan. Wa millata abikum Ibrahima tattabi'un, yang mana kalian mengikuti syiarnya agama Ibrahim atau manasiknya Nabi Ibrahim. Hadisnya sahih. Dah? Berarti benar ya Ustaz, keyakinan orang lempar jumrah itu lempar setan. Bentar dulu. Hadis itu hadis, peristiwanya. Udah. Adapun keyakinan bahwa ketika kita melempar jumrah itu melempar setan, itu berbeda lagi. Karena munculnya syaitan ketika lempar jumrah hanya terjadi di zaman Ibrahim saja. Udah. Kemudian Ibrahim melempar jumrah itu karena ada setannya atau karena memang ada lempar jumrahnya? Hah? Saya ulangi. Ibrahim melempar jumrah itu karena ada setannya atau karena memang manasiknya seperti itu? Hah? Karena memang manasiknya seperti itu. Ada atau tidak setan yang nongol, ya tetap lempar jumrah. Jadi bukan karena setannya. Lagian kalau memang lempar jumrah itu lempar setan, kenapa yang dibaca ketika melempar tuh Allahu Akbar, bukan auzubillah? Masuk logika? Iya kan? Kalau memang lempar jumrah itu lempar setan, harusnya yang kita baca pas ngelempar itu apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Nah, tapi ini tidak, yang kita baca apa? Allahu Akbar. Menunjukkan apa? Lempar jumrah itu ibadah, bukan adu mekanik lawan setan. Ya, ibadah. Dan yang namanya ibadah hendaklah dilakukan dengan apa? Dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan tenang, iya kan? Sehingga tidak tepat orang-orang yang melempar jumrah itu tapi dengan cara ambil ancang-ancang, kuda-kuda gitu ya, us. Nggak boleh. Harus dilakukan dengan jiwa yang tenang, dengan kekhusyuan. Karena lempar jumrah itu ibadah. Muncul lagi pertanyaan, ya toh? Apa pertanyaannya? Masa ngelempar sesuatu kok dikatakan ibadah? Pernah nggak terpikir seperti itu? Hah?
Kalau sholat ada sujudnya kita katakan ibadah, masuk akal. Tapi ngelempar pakai batu kepada sesuatu, itu pada temboknya, pada dinding di jamrah itu. Sekarang sudah dinding ya. Kalau dulu jamrah itu tiang. Kalau sekarang sudah dinding. Nah, makanya dulu masih sering kasus orang kelempar gara-gara lemparan orang lain. Karena cuma tiang. Akhirnya tawuran, balas. Sekarang sudah pakai tembok gitu, dinding. Harapannya apa? Agar lempar batu jamaah itu kena dinding kemudian jatuh ke dalam sumur. Nah, pertanyaannya kenapa ngelempar itu ibadah gitu loh. Nek sholat, oke lah ada sujudnya, ada rukuknya, ada zikirnya. Dari mana nilai ibadahnya coba? Jawabannya, nilai ibadahnya adalah dari sisi ketundukan akan perintah Allah. Maka ketika Allah perintahkan ibadahmu adalah lempar batu kerikil sebanyak 7 kali, maka kita katakan sami'na wa ata'na, itulah ibadah. Karena yang namanya ibadah itu ketundukan. Ibadah asal katanya apa? Abdan. Abdan itu hamba yang tunduk. Maka ibadah itu adalah amal yang dilakukan seorang hamba dalam rangka tunduk kepada Allah. Apapun ibadah yang Allah perintahkan, dia kerjakan. Dia nggak pernah protes. Loh kok ngene ibadahnya? Sama seperti tawaf. Kenapa 7 kali? Dan kenapa harus di sebelah kiri? Dan kenapa yang dikitari harus kotak berbentuk hitam? Kenapa harus ada sa'i? Bukankah sa'i itu hanya kisah Siti Hajar lari sana lari sini? Kok dikatakan ibadah? Kita katakan itu perintah Allah. Dan ingat, ibadah itu adalah ubudiyah, bentuk ketundukan dan kepatuhan kita atas perintah Allah. Loh Ustaz, apa hikmahnya? Nah ingat, yang namanya ibadah, tugas kita mengerjakan, bukan cari-cari hikmahnya. Ya, tugas kita ketika muncul perintah ibadah adalah mengerjakannya. Adapun kita kemudian tahu apa hikmah di balik ibadah tersebut, itu bonus. Maka jangan sampai tujuan utama kita ibadah adalah cari hikmahnya. Ya, jangan. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Antara Musdalifah dan Mina, jadi Nabi sudah berjalan ini ya. Antara Musdalifah dan Mina, Nabi melewati sebuah lembah yang bernama Wadi Muhassir. Muhassir, Wadi Muhassir. Apa itu artinya Muhassir? Muhassir artinya pencegat. Pencegat, terus apa lagi yang sama? Penahan. Ya. Blokir. Nah, gitu ya. Kenapa dikatakan lembah Muhassir? Karena disitulah tempat di mana pasukan Abrahah tertahan, tidak bisa memasuki kota Mekah. Coba kita flashback pelajaran kita 4 tahun yang lalu. Kayaknya sebelum Covid deh. Awal-awal kita belajar fikih sirah Nabi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi lahir. 40 hari sebelum Nabi lahir itu terjadi peristiwa pasukan bergajah. Apa sebabnya? Yaitu ketika Abrahah murka. Dia marah. Apa pemicu dia marah? Karena gerejanya yang dia bangun di kota San'ayaman itu dieein oleh orang Arab. Kenapa dieein orang Arab? Ada pemicunya. Abrahah bangun gereja itu, ya, gerejanya tinggi, menaranya tinggi banget, saking tingginya gereja tadi. Kalau kita pakai peci ini, kita ndangak ke atas, peci kita jatuh. Peci kita jatuh. Nah, kan namanya gereja Muqawqis. Ya. Muqawqis itu peci, peci yang jatuh. Nah, niatnya Abrahah waktu itu adalah
memindahkan ibadah tahunan haji itu jangan di Mekah lagi tapi di Yaman. Itu doang niatnya, cuman itu. Tidak ada niatan untuk menghancurkan Ka'bah sama sekali, nggak ada. Dia hanya ingin membuat tandingan bagi Ka'bah. Nah, rencana Abraha ini didengar oleh orang-orang Arab di Mekah. Maka salah seorang laki-laki dari Bani Kinanah, dia keluar diam-diam dari kota Mekah menuju Yaman, San'a, lebih tepatnya kota San'a. Tiba di gereja tadi dini hari. Nah, dia pun masuk ke gereja. Dia cari mimbar gerejanya, kemudian dia pup di situ. Dia buang hajat di situ. Dah, habis itu dia balik ke Mekah. Pagi hari, ketika orang-orang Nasrani Yaman itu mau ibadah, begitu masuk gereja, wih, mambu apa ini? Mambu apa ini? Cari di bawah bangku nggak ada, balik pintu nggak ada, cari setiap pojok, hingga kemudian aromanya makin menyengat kalau didekati mimbarnya. Pas ke arah mimbar tempat gereja, tempat pendeta berceramah, woi, kenapa? Pupe sopo iki? Nah, mereka bertanya-tanya. Gak mungkin pup anggota kita sendiri, pasti pup orang yang dengki. Siapa lagi yang dengki kalau bukan orang Arab? Maka kabar ini sampai kepada Abraha. Abraha emosi. Tadinya niat dia apa? Memindahkan pusat ibadah yang tadinya di Ka'bah mau dipindah kemana? Gereja Muqawqis, sudah. Tapi karena gerejanya di EEI, dia marah. Lalu dia bersumpah akan meratakan Ka'bah rata dengan tanah. Mau dia cungkil dari fondasinya, dihancurkan. Lalu dia kerahkan pasukan, ya, hampir 10.000 orang dan membawa 14 ekor gajah perang, ya, gajah yang dilatih untuk bertempur. Dan orang-orang Arab waktu itu belum pernah melihat gajah, belum. Maka ketika Abraha tiba di daerah Wadi Muhassir, sebelum Wadi Muhassir, dirikan tenda dia. Dirikan tenda, kemudian dia utus salah satu pasukannya untuk masuk ke dalam kota Mekah. Guna bertanya siapa pembesar kota Mekah, disuruh dialog dengan Abraha. Lalu utusan ini masuk ke Mekah, tanya-tanya orang, siapa pembesar kalian? Dijawab, pembesar kami Abdul Muthalib, kakek Nabi, ya tak? Maka Abdul Muthalib pun datang. Ketika Abdul Muthalib mendekati tendanya Abraha, Abraha melihat ini orang berwibawa, ya kan? Abraha turun dari kursinya, duduk lesehan agar bisa sejajar dengan Abdul Muthalib. Dia hormat, dengan respect dengan Abdul Muthalib, dengan wibawanya begitu, ya. Dialoglah terjadi. Paman, kenapa engkau mau memenuhi panggilanku ke tenda ini? Adakah urusanmu? Kata Abdul Muthalib, ada. Apakah engkau hendak mencegahku menghancurkan Ka'bah? Oh, boten. Enggak urusan saya itu. Loh, Ka'bahmu loh mau kami hancurkan, kamu enggak protes? Enggak. Kamu enggak mau melindungi? Enggak. Loh, gimana toh? Ini kan tempat ibadah kalian. Betul. Lalu kenapa kamu enggak mau melawan? Apa kata Abdul Muthalib? Ka'bah itu miliknya Allah. Loh, Ustaz, Abdul Muthalib kan kafir, musyrik, ya kan? Ingat, musyrikul Mekah itu masih beriman tentang adanya Allah. Itu tauhid rububiyah. Ka'bah itu miliknya Allah. Kalau kau ingin hancurkan Ka'bah, urusanmu dengan Allah, katanya Abdul Muthalib. Nah, terus kenapa kau mau penuhi panggilan saya? Abdul Muthalib berkata, karena kamu ngambil onta saya. Kau ambil onta saya, urusanmu dengan saya. Tapi kau ingin hancurkan Ka'bah, urusanmu dengan Allah. Apa kata Abraha? Ya sudah, ya, tak balik ke ontamu nyoh. Mulai kono. Ya dah sudah Abdul Muthalib. Dah, malam pun tiba. Esok pagi ketika hendak dilakukan penyerangan, terjadi kericuhan. Apa itu? Gajahnya Abraha semuanya berontak. Diarahkan ke Syam, ikut. Diarahkan ke Irak, ikut. Diarahkan balik ke Yaman, ikut. Diarahkan masuk ke kota Mekah, mandek. Pawang-pawang udah nyerah semua. Di tengah-tengah kepanikan mereka, kacau balau, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim kepada mereka burung yang datang bergelombang-bergelombang. Ababil itu artinya bergelombang-gelombang, artinya berkloter, kayak haji itu loh.
Jadi ababil bukan nama spesies burung. Oke? Ababil itu kata kerja, bukan kata benda. Burung yang datangnya berkloter. Jadi bukan langsung serombongan atau bukan, keluar dulu, wus. Selesai yang kloter satu, muncul lagi yang berikutnya, wus. Disebut dengan ababil. Burung ini keluar dari laut Arab, kemudian diparuh, diceker, masing-masing membawa satu kerikil dari neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sehingga waktu itu pasukan-pasukan Abraha ada yang mati keinjak temannya, ada yang mati keinjak gajah, ada yang mati kena batu. Batu neraka loh ya. Abraha gimana nasibnya? Abraha dia mau kabur. Dia lari. Dia cari kuda prajurit yang paling kencang, lalu dia mau kabur ke Yaman. Allah utus satu ekor burung yang khusus mentarget Abraha. Burung ini nggak punya misi lain kecuali ngejar Abraha. Jadi ketika ditarget, klik 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 klik, terkunci. Woi, kayak pesawat tempur itu. Abraha terkunci, lock, terkunci. Maka burung ini kemudian melemparkan atau menjatuhkan batu tadi. Nggak kena kepala Abraha, nggak kena badannya, nggak, cuman kena bahunya samping saja. Kenapa? Karena Allah ingin menyiksa dia. Kalau kena batok kepala langsung mokat, langsung mati, nggak seru. Ya, karena Abraha ini lancang, Allah desain MPP, mati pelan-pelan. Maka batu kerikil tadi menyisir atau mengenai sisi samping badannya Abraha, yang mana gara-gara batu yang kena sedikit tes gitu ya, merotol. Merotol bahasa Indonesianya apa? Rontok. Nah, ngeletek. Daging, kulit, daging sampai ke batas tulang. Cuman saat titik gitu, jatuh. Jadi setiap langkahnya Abraha ada daging yang ngeletek. Toing, toing, toing gitu. Dan bukan kulit doang, kulit, daging sampai ke batas tulang. Kelihatan gitu loh. Jatuh. Kecil. Kita kalau ditarik bulu kaki kita gimana rasanya? Woi, jerit kan. Ini daging loh, daging hidup-hidup. Copot. Ya, nggak langsung dimatikan ya. Begitu Abraha sampai di gerbang kota Yaman, disitulah puncak azabnya. Efek panas batu dari neraka tadi mulai menjalar ke rongga dalam. Begitu Abraha mau turun dari kudanya karena sudah sampai di gerbang kota San'a, panas batu tadi meledakkan jantungnya Abraha. Mati dia. Ya. Nah, ini namanya Wadi Muhassir, lembah di mana Abraha ditahan. Ya. Nah, ketika Nabi melewati lembah Wadi Muhassir ini, Nabi mempercepat langkahnya. Karena itu daerah tempat orang dulu diazab. Maka di antara sunnah Nabi, kalau kita melewati suatu lokasi yang dulu pernah diazab oleh Allah, kita tidak boleh berlama-lama. Jalannya dipercepat. Satu. Yang kedua, ketika masuk ke area itu dianjurkan dalam keadaan yang takut, sedih, bahkan kalau bisa menangis. Karena apa? Mengingat ini loh dosa mereka, kemaksiatan mereka, gara-gara itu mereka diazab oleh Allah. Sementara umat ini melakukan hal yang sama dengan mereka. Sehingga tidak boleh ketika memasuki area-area yang pernah diazab oleh Allah itu sambil ketawa-ketawa, ya, having fun. Tidak boleh. Pertanyaannya, Ustaz, ada paketan umroh yang berkunjung ke tempat yang pernah diazab oleh Allah. Gimana itu? Ya, contohnya Al-Ula yang ada di Provinsi Madinah. Ya, berjarak kurang lebih 250 km lah dari jantung kota Madinah. Tapi masih masuk Provinsi Madinah. Madinah tuh luas banget. Gimana hukumnya? City tour umroh ada melewati atau berkunjung ke daerah Al-Ula.
Emang Al-Ula itu daerah apa? Al-Ula itu adalah kampungnya Madian, umatnya Nabi Saleh, Madain. Gimana hukumnya? Maka si pembimbing wajib mengingatkan jamaahnya bahwa kita akan menuju suatu tempat yang dulu pernah di situ Allah mengazab suatu kaum. Allah ratakan mereka semua sebagai peringatan bagi kaum-kaum setelahnya. Dan wajib bagi para pembimbing untuk mengingatkan jamaahnya ketika masuk ke situ, bukan dalam rangka untuk berlama-lama, bukan dalam rangka untuk sekedar selfie, foto, bukan, tapi mengambil ibrah. Berarti si pembimbing harus menjelaskan kisahnya. Jadi jamaah, di sini dulu lokasinya, ini tempat adalah azab Allah. Umat yang hidup adalah kaum Nabi ini, azab mereka adalah ini. Kenapa Allah azab seperti ini? Karena mereka melakukan dosa ini. Maka istighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, jangan sampai kita ditimpa dengan azab yang sama. Begitu ya. Jadi boleh kalau untuk apa? Mengambil pelajaran. Kalau di Indonesia sendiri tempat yang diazab rata dengan Allah salah satunya di mana? Legetang. Di mana Legetang? Wonosobo. Pernah diazab oleh Allah kan itu? Iya. Ya, yaitu apa? Dipotong gunungnya, kemudian kayak tumpeng itu loh. Lalu gunung ini dipindahkan untuk ditimpakan kepada perkampungan Legetang. Mati semuanya kecuali 3 orang. Yang mana 3 orang ini kebetulan sedang nggak di desa. Ya, saksi hidupnya masih sisa 1 orang, yang 2 sudah meninggal. Pelang besinya ada itu, lakat besinya. Ya, tugu musibah atau bencana Legetang. Nah, kita kalau ke sana ibrah, ngambil pelajaran. Kita berikan nasihat kepada umat dan semisalnya, bukan malah senang-senang di situ, nggak boleh. Sesampainya di Mina, maka Nabi tiba di Jamrah Aqabah, yaitu Nabi melewati Jamrah Ula, Wusta dilewati. Nabi menjadikan Mina di sebelah kanan beliau, Mekah di sebelah kiri beliau, Jamrah di depan beliau. Ya. Mina di kanan, Mekah di kiri. Jamrah di depan. Kemudian Nabi melempar, setiap lemparan membaca Allahu Akbar, dan disitulah Nabi mulai memutus talbiyah. Jadi enggak lagi labbaik Allahumma labbaik, enggak. Ya, sudah berhenti talbiyahnya. Yang mana waktu itu Nabi SAW melakukan lempar jamrah itu di atas onta, ya, sambil di atas kendaraan. Berarti boleh ya lempar jamrah di atas kendaraan, di atas tunggangan, boleh. Yang mana waktu itu Nabi ditemani oleh Bilal dan Usamah, dan waktunya waktu duha, waktu matahari mulai panas. Ya. Bilal tugasnya ngapain? Nutupin Nabi pakai kain biar tidak terkena panas matahari. Sementara Usamah megang tali kekang onta milik Nabi SAW. Bilal tadi tugasnya apa? Pakai kain tutupi Nabi supaya nggak kepanasan. Berarti Nabi kepanasan dong. Iya, karena Nabi manusia. Nabi tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, enggak. Ya, tidak sebagaimana pemahaman sufi ekstrim yang mereka meletakkan kedudukan Nabi seperti kedudukan Tuhan. Keyakinan mereka persis sebagaimana agamanya Nasrani. Makanya di antara syair yang mereka dendangkan untuk memuji Nabi adalah anta nurun fauqa nurin. Anta nurun fauqa nurin, anta misbahus suduri. Ini bahaya ini syair-syair kesyirikan. Karena memang di pemahaman sufi ekstrim, Nabi Muhammad itu diciptakan Allah dari cahaya. Sehingga mereka punya keyakinan
berarti Nabi memiliki cahaya sendiri. Yang mana gara-gara cahaya beliau, cahaya matahari mantul. Cahaya ketemu cahaya, kenceng-kencengan siapa watt yang lebih tinggi. Lalu mereka berkeyakinan karena Nabi punya cahaya sendiri memantulkan cahaya matahari, sehingga Nabi kita nggak punya bayangan. Nggak tanggung-tanggung khurafatnya. Nabi kita manusia seperti kita. Nabi kita capek, Nabi kita merasakan haus, lapar, ngantuk, Nabi kita tidur. Nabi kita kadang sedih, kadang bahagia. Nabi kita manusia, tidak punya sifat-sifat ketuhanan, ya. Baik, wallahu a'lam. Baik. Ketika melempar jumrah itu, Nabi SAW melempar 7 kali dengan membaca takbir Allahu Akbar dan menghentikan talbiyah. Selesai melempar, Nabi berkata kepada para sahabat, "Litakhudhu manasikakum." Litakhudhu manasikakum. Nabi ulang-ulangi, hendaklah kalian mengambil manasik haji kalian dariku ini. Jadi Nabi setiap melakukan rukun-rukun haji, ya, selalu Nabi tekankan, litakhudhu manasikakum. Gini loh cara berhaji, ambillah manasik haji kalian dariku ini. Diingat-ingat. Kenapa? Karena kata Nabi, karena bisa jadi setelah ini aku tidak bisa lagi berhaji bersama kalian. Makanya para ulama menekankan, di antara wasiat yang penting itu adalah wasiat menjelang kematian. Wasiat menjelang kematian itu adalah wasiat yang penting. Itu pula yang dilakukan Nabi Ya'qub ketika beliau mau wafat. Siapa Nabi Ya'qub nama lainnya? Israel. Ayah dari siapa? Ayah dari Nabi Yusuf. Ketika Nabi Ya'qub mau meninggal, anak-anaknya dikumpulkan semua. Apa kata Nabi Ya'qub? Ma ta'buduna mim ba'di. Wahai anak-anakku, sepeninggal bapak nanti siapa yang kalian sembah? Ma ta'budun, siapa yang kalian sembah kalau bapak kalian mati? Nabi Ya'qub tidak bertanya ma ta'kuluna mim ba'di, kalian makan apa kalau bapak mati? Enggak. Nabi Ya'qub tidak berkata kepada anaknya ma ta'kuluna mim ba'di, nek bapak mati kalian makan apa? Tapi Nabi Ya'qub berkata ma ta'buduna mim ba'di, nek bapak mati agama kalian gimana?
Ibadah kalian gimana? Itu yang dikhawatirkan Nabi Yakub. Bukan perkara makan anaknya. Ini menunjukkan tawakal tinggi dari Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak mengajarkan kita, wahai para ayah, bukan kita sumber rezeki anak kita, bukan. Kita tuh cuma perantara. Sumber rezeki anak kita tuh bukan kita. Kita tuh cuma apa? Perantara. Yang namanya perantara kadang dipakai, kadang tidak. Ya. Nah, ingat, wasiat menjelang kematian biasanya wasiat yang sangat penting. Demikian pula ketika Nabi jelang wafat. Gimana wasiatnya? Nanti kita bahas. Ya. Nanti mungkin ya. Nah, mungkinlah ya akhir tahun baru selesai nih kitab kita. Nanti ada wasiat-wasiat Nabi menjelang wafat ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.